Kitab karya Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Kyai Haji Sholeh Darat As-Samaroni. Semoga bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pagi hari ini kita mengkaji kitab Munjiat halaman 78 baris yang kedua, yaitu ada 3 macam sabar. Yang pertama, sabar ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu sabar ketika kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabar yang ketiga, yaitu kita sabar ketika kita menerima malapetaka atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala diawali dari pertama niat kita. Niat kita harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nafsu kita itu membelokkan niat kita, sehingga ketika kita bersedekah itu kadang-kadang nafsu kita juga, wah, saya bersedekah biar nanti orang tahu bahwa saya adalah dermawan, misalnya begitu. Atau mungkin kita berinfak tiap bulan menyantuni anak yatim, lalu ada kepentingan-kepentingan yang lain, maka hal ini harus kita lawan, bahwa apapun yang kita lakukan itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa taala. Awal-awal kadang-kadang kita itu kurang ikhlas kadang-kadang, tapi jangan berhenti. Jadi ketika kita menjadi donatur satu pembangunan masjid atau donatur untuk yatim piatu dan sebagainya, awal-awal kadang kita masih ada rasa ingin dipuji orang, tapi ini harus kita lakukan terus. Nanti
kalau itu sudah menjadi kebiasaan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya menjadi biasa dan kita tidak berpikir lagi apakah itu dipuji orang atau tidak itu. Tapi kalau awal-awal kita sudah menjadi donatur untuk masjid, untuk yatim piatu, tapi dalam hati kita ada keinginan untuk dipuji orang, lalu berhenti, ya sudah selesai. Tapi kita harus tahap demi tahap. Jadi untuk menjadi orang ikhlas itu tidak seperti menggoreng pisang, Pak Farid ya. Harus proses itu. Jadi jangan lalu ketika kita beramal 1-2 kali kita dalam hati kita ada niat yang kurang bagus lalu berhenti, jangan. Kita paksa terus. Nanti kalau sudah menjadi kebiasaan kita menjadi ikhlas. Jadi ikhlas itu bertahap. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali itu pahala yang kita peroleh itu ya sesuai keikhlasan kita. Jadi jangan sampai ada kesan, wah amal yang tidak ikhlas itu tidak diterima oleh Allah. Bukan. Jadi kadar keikhlasannya itu berapa? Ada yang 25%. Ya seperti sholat itu loh. Sholat itu juga pahalanya bertingkat. Bagi orang yang awal-awal khusyuknya itu pada waktu takbiratul ihram, itu membaca Fatihah, lalu pikirannya kemana-mana, ya dapatnya pada saat kita takbiratul ihram benar-benar karena ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang sampai Fatihah waladolin amin benar-benar ingat yang dibaca dan paham yang diucapkan, tapi setelah itu hilang lagi. Ingat pekerjaan, ingat pasar, ingat apa itu masakan dan sebagainya, ya itu berarti sampai situ pahalanya. Dan selalu begitu maka kita berulang-ulang untuk melaksanakan amal ketaatan itu melalui proses yang berulang-ulang. Jadi untuk sholat khusyuk seperti itu. Hari ini kita alhamdulillah bisa sampai akhir tidak ingat apa-apa, tapi besok kadang-kadang balik lagi. Apalagi kalau sedang ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, itu susah sekali untuk bisa khusyuk. Tapi ya kita paksa terus sebatas kemampuan kita. Lalu yang kedua adalah setelah kita niat kita luruskan, lalu yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu katakanlah ketika kita sholat, maka harus kita jaga dari awal, kita sempurnakan. Paling tidak pikiran kita sebelum takbir kita sudah membaca, kita awali bahwa kita ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon jangan sampai nanti pada saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pikiran-pikiran kita itu ditarik-tarik oleh setan. Karena ketika seseorang itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasukan setan itu sudah berbaris agar ketika orang sholat ini tidak ingat lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ingat hal-hal yang lain. Kalau orang yang pedagang ya ingat dagangannya, ingat tagihannya dan sebagainya. Kalau orang kantor ya ingat pekerjaannya dan sebagainya. Itu setiap, maka kita dianjurkan sebelum kita takbir itu membaca surat An-Nas.
Jadi kul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas itu kita baca dalam rangka apa? Mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar bisikan-bisikan setan itu tidak mengganggu kita ketika kita itu melaksanakan sholat. Setelah sholat itu selesai, maka hendaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala karena tidak setiap orang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita datang ke masjid sholat berjamaah ini merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dipanggil ya tidak datang, sekalipun di rumah nganggur, tidak ada pekerjaan, mendengar azan, rumahnya juga dekat dengan masjid, tapi karena tidak dipanggil oleh Allah tidak datang. Maka setelah kita selesai melaksanakan sholat, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amin. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar, membaca wiridan. Dalam rangka apa? Dalam rangka bahwa selama kita menghadap Allah itu banyak kekurangan-kekurangan. Mungkin mestinya kita beraudensi dengan Allah, tapi malah pikiran kita ke pasar, ke kantor. Nah, ini kan Allah paham dengan hati kita. Maka kita membaca istighfar, memohon bahwa belum bisa sholat dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah untuk menutup kekurangan itu, maka kita diajarkan oleh Rasulullah SAW ada beberapa bacaan yang harus dibaca 33 kali. Subhanallah, 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 itu untuk menutup. Jadi ketika kita sholat itu belum sempurna khusyuk, maka kita tutup dengan wiridan yang biasa kita lakukan itu. Itu sebagai bentuk yang pertama, rasa syukur kita dipanggil oleh Allah. Yang kedua, kita mohon pada Allah karena ketika kita melaksanakan sholat itu belum bisa khusyuk. Dan untuk menutup kekurangan amal kita lakukan dengan wiridan yang dituntun oleh Rasulullah SAW dengan membaca tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan dilanjutkan dengan zikir, terus doa bersama. Lalu yang tidak boleh kita lupakan yaitu ketika kita setelah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu, maka harus kita jaga. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu kita siar-siarkan. Yaitu misalkan setelah kita melakukan amal kebaikan, bersedekah, atau mungkin umroh, lalu kita ceritakan pada orang bahwa saya sudah bersedekah. Ini akan merusak pahala kita. Bahwa amal yang baik itu sebaiknya disimpan untuk diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan ketaatan yang kita lakukan dalam rangka menjaga agar nafsu kita itu tidak ikut campur ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pertanyaan? Boten wonten pertanyaan yo suku saking Buka Bu Utarno Bu Sugiarto
Pak Fauzi dan Bu Zainal CS nih, monggo dalam rangka apa? Boleh sedekah, cuma berkat, monggo dan setelah itu ini nanti kalau ada yang waktu tenggini badut, bahasanya bahasepun, badut ya, oh badut. Beliaunya kalau jatuh dan berakhir ini bisa ketemu nopo. Iya Pak Dirto. Jadi habis jasa saya pakai dalam materi itu mendoakan badut. Iya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita tutup taklim pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.